Guys, kalian udah tahu belum kasus kriminal yang ini? Seorang pria asal Amerika membun-bun korbannya sampai si korbannya gepeng setipis kertas tuh. Udah mulai gak kebayang kan nih caranya kayak gimana? So, buat kalian penasaran, aku bakalan bahas kronologinya. Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja let's enjoy my video. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu sama pelakunya, guys. Pria ini bernama Wade Stephen Wilson, yang lahir pada 20 Mei 1994 dari orang tua remaja. Nah, karena ini dari orang tua remaja, jadi si Wade ini diadopsi nih sama Steve dan Shandon Wilson. Nah, makanya dibesarkan di Dallas, Florida, ikut bersama orang tua asuhnya. Semasa mudanya, si Wade ini emang terkenal orang atau anak yang bermasalah. Dia itu meskipun masih muda, udah berhubungan sama zat-zat terlarang seperti narkoboy, minum-minuman keras. Minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan terguk lagi dan tak akan kuminum lagi walau setetes. Kan padahal kalau di luar negeri meskipun legal itu kan untuk 18 ke atas gitu, untuk yang usianya udah dewasa gitu ya. Nah, tapi si Wade dari kecil guys udah kenal sama hal-hal begituan. Sampai dia keluar masuk penjerong beberapa kali. Itu kasusnya beda-beda. Ada kasus narkoba, ada kasus pencurian, ada kasus pencabulan, ada kasus pokoknya rupa-rupa deh, pokoknya diborong lah sama si Wade itu. Nah, meskipun udah keluar masuk penjerong, ternyata si Wade ini kagak kapok-kapok, malah jadi pembun-bun berdarah dingin, guys. Malah kejahatannya tuh malah jadi makin besar gitu, sampai melenyapkan 2 nyawa wanita yang sebenarnya mereka gak ada bersalah sama sekali. Jadi ceritanya gini, pada 7 Oktober 2019, Wade itu sama pacarnya lagi berantem nih. Nah, cekcok, akhirnya si Melissa tuh pacarnya pulang ya. Nah, si Wade karena kesel, dia tuh pergi ke sebuah bar mungkin untuk minum-minum, party-party, biasalah kalau orang Amerika Maya. Hal itu hal yang wajar. Minuman keras, miras. Di bar, si Wade ini ketemu sama perempuan nih namanya Christine. Nah, di sana mereka ngobrol-ngobrol, terus kayak, oh my god, nyambung nih, asik juga lu. Iya dong, wajar, manusia bukan nabi, boy. Apaan sih gue kalah yang itu ya, astagfirullah. Nah, terus si Christine itu kayak, ih kamu kalau mau boleh dong mampir ke tempatku. Ya, si Wade ya lagi kayak gitu ya, gas gitu ya. Nah, terus singkat cerita mereka itulah main di apartemennya si Christine. Tahu lah ya, di sana mereka pasti party-party, terus mabuk-mabuk. Ya, dan tentu saja tidak terlewatkan bobo bareng gitu. Astagfirullahalazim. Gitu. Nah, tapi setelah si Christine ini puyeng kelayangan karena minuman, si Wade ngeliat Christine kayak tiba-tiba terbesit di pikirannya kayak, enak juga nih kalau di gitu. Dan tanpa mikir panjang, dia pun si Christine sampai meninggoy, guys. Nah, terus karena panik, dia pun mencuri mobilnya Christine dan pergi nelpon pacarnya. Yang, sini yang, aku ada mau ngomong nih ke kamu. Nah, terus si Melissa datang. Pas datang kayak, mobil siapa nih? Kamu ngambil mobil dari mana nih? Pokoknya kamu masuk ke mobil. Tapi ya karena si Melissa untungnya wanita yang berprivilege gitu ya menurut aku, makanya ya gak gampangan gitu. Jadi dia tuh berpikir secara rasional gitu. Ini cowok nih abis kita berantem tiba-tiba bawa mobil yang kita kagak kenal, mobil siapa. Terus pas ditanya kok kagak jawab gitu. Ya kagak mau dong si Melissa masuk ke mobil itu. Nah, terus karena kesel nih, si Wade melanjutkan perjalanannya ke Florida ya. Nah guys, sebelum sampai ke Florida, si Wade ini ngelihat seorang orang asing gitu ya di jalan random. Dia menemui seorang perempuan yang dimana perempuan ini akan berangkat kerja ke tempat kerjanya. Nah, di sana Wade itu nanya nih kayak, Kak, maaf kalau alamat ke ini di mana ya, padahal itu cuma Alamat palsu kemana I say. Nah, terus sama si Diane ini
dijawab lah, kalau mau ke sini tuh jalannya ke sini, ke kanan, belok kanan dan bla bla bla. Oh ya. Jangan terus ini. Belakang. Itu Pak Samad punya rebana yang sudah nampak. Pusing kiri. Belakang. Itu jambatan juga sudah nampak. Pusing kanan. Ayo, betul gak? Saya punya kepala pun sudah pusing. Nah terus si Widen sampai kayak, duh kayaknya aku nggak ini deh, nggak mudeng gitu, nggak hafal gitu. Ada paham? Coba boleh nggak kakak mau kemana nih? Kira-kira arah yang aku tuju sama arah yang kakak tuju ini bersamaan gak nih? Nah, terus si Diane mikir kayak, oh iya ya searah. Terus ya lumayan dong tumpangan gratis gitu daripada harus menggunakan angkutan umum nih. Ya udahlah si Diane masuk ke mobil yang isinya si White Wilson itu. Tancap gas, tapi bukannya ke alamat yang palsu itu ya, emang alamat palsu, bukan ke alamat yang akan dituju itu, malah dia tuh membelokkan mobilnya ke sebuah hutan-hutan gitu guys. Nah di situ si Diane mulai panik, mulai teriak-teriak, mulai kayak nanya, ini mau kemana? Bukan ke sini, tapi ke kanan. Kok kamu malah ke kiri? Nah gitu-gitulah ya, mulai ada perdebatan di antara mereka. Dan ya si White dengan ya dia cowok, Diane adalah seorang cewek, dia nge sampai dia tuh lemes. FYI dulu nih guys, ternyata Diane ini adalah orang yang baik banget. Dia itu disayangi teman-temannya, disayangi anak-anaknya. Bahkan dia itu FYI-nya nih ya, fun fact, Diane itu selama 5 tahun bekerja, dia nggak pernah izin, nggak pernah sakit. Nah, baik banget kan? Jadi emang orang yang kayak, ya ini mah tanggal sial gak ada yang tahu lah ya. Nah lanjut lagi kita ke cerita yang tadi ya. Nah pas si Diane udah lemes, tiba-tiba si White menghentikan mobilnya. Nah, di situ Diane meskipun keadaannya udah lemas, dia sempat-sempat untuk melarikan diri. Tapi di situ ketahuan sama si White. Nah, pada saat itu si White langsung mundurin mobilnya dan si Diane. Terus pas udah mundur, pas diliatin kok, oh si Diane-nya kok masih gerak-gerak ya? Kayaknya dia belum meninggoy deh. Dan apa yang terjadi? Si White ngegeleng guys. Gitu lagi terus. Pas udah kayak gitu kok masih belum puas, mundur lagi, maju, mundur, sampai akhirnya Diane ini sampai setipis kertas gitu guys, kata orang-orang tuh kayak setipis kertas. Nah, di sini kan udah makin blunder nih, si White udah kayak, aduh, wah ini aku udah kelewatan batas nih. Nah di situ dia nelpon lah tuh ayah angkatnya, ya aku udah membun-bun 2 cewek nih, tolong kasih aku Uber. Uber tuh kayak kalau kita tuh Grab, Gojek. Ini kan kejadian 2019 ya, udah ada HP, udah ada juga aplikasi Uber kayak Gojek-Gojek itu ya. Nah, oke, kata si ayah sambungnya tuh, kata si ayah angkatnya tuh. Tapi untungnya ayahnya bukan orang jahat guys, dimana dia bukan memesankan Uber melainkan menelpon polisi, ngasih tahu kalau anak angkatnya udah membun-bun 2 cewek dan lokasinya di situ. Dan ya langsung aja tuh si White itu ditangkap sama polisi ya, mantap. Nah pada saat diselidiki polisi, pastinya si White itu melalui pemeriksaan guys, entah itu takut ada kelainan di otaknya atau misalnya dia memang punya jiwa-jiwa psikopat gitu ya. Nah pada saat dites ternyata memang di otaknya itu emang agak kelainan, tapi yang paling menyebabkan si White bisa melakukan hal ini adalah efek narkoboy ya. Makanya kita jangan pernah menyentuh narkoboy, karena kalau kita sudah menyentuh itu, kita bisa jadi ada di posisi yang dimana kita nggak bisa ngendaliin diri kita guys, kayak si White ini yang akhirnya si White dihukum metong tuh kan. Kenapa dihukum metong meskipun kehitungnya ini bukan pembunuhan berencana? Karena balik lagi si White ini kan udah beberapa kali keluar penjara dan nggak kapok-kapok, dan bagusnya orang kayak gini ya udahlah dihukum metong aja biar kagak ada korban-korban lainnya. Kasus-kasusnya aku sepilin. November 2013 perampokan dan pencurian, 2015 pelecehan dan penculikan, 2017 pencurian senjata api gengs, dan 2024 yaitu yang 2019 dia melakukan pembunuhan itu, pemutusan hukuman metongnya ada di Juni 2024. Sebenarnya kasus White ini sangat amat viral guys kalau di Amerika sana, karena digadang-gadang mirip sama tokoh
apa gitu tokoh-tokoh Avengers gitulah, jadi malah diiniin gitu. Soalnya kan wajahnya ya tidak bisa dibohongi ya, dia itu emang wajahnya seperti laki-laki yang baik, bahkan punya lesung pipi dua gitu, kayak nggak mungkin deh dia melakukan hal ini gitu kan ya. Namanya juga manusia, nggak bisa dinilai dari tampangnya aja, karena kan meskipun orang itu kelihatan baik kita nggak tahu, terus meskipun orang itu kelihatan jahat tapi sebenarnya banyak banget orang yang kelihatan jahat tapi sebenarnya dia tuh baik, ya enggak. So guys, segitu aja video tentang Wade Wilson ini. Semoga ada hikmahnya. Hikmahnya apa guys? Jangan deketin narkoba, jangan deketin hal-hal jelek, supaya kita masih bisa kontrol diri kita untuk melakukan hal apapun yang akan kita lakukan. Kalau misalkan kita udah kelayangan nih, gak sadar karena narkoba ya, hal itu bisa terjadi dan kita bisa kayak si Wade dihukum metong, gak mau kan? So, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Nah, kalau misalnya kalian ada ide nih, aku harus bahas apa di next konten, boleh banget komen di bawah. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!